Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak soleh? Alhamdulillah ya, hari ini kita bertemu lagi di pertemuan kedua ya, materi menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Bagaimana perasaan kalian hari ini? Senang? Alhamdulillah. Sebelum kita lanjut ke materi ini, mari kita sama-sama berdoa ya dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Mudah-mudahan dengan basmalah ini kita semua dilancarkan ya, dan ilmu yang kita dapat hari ini bermanfaat untuk kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hari ini Ibu akan absen dulu ya. Siapa yang tidak sekolah hari ini? Airman. Siapa lagi? Rian, ada kabar? Sakit atau izin? Sakit. Semoga yang sedang sakit cepat sembuh ya, dan yang tidak sekolah karena ada keperluan keluarga, semoga mereka dilancarkan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baiklah, minggu kemarin ya, pertemuan pertama sama materinya menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Tetapi kemarin tujuannya berbeda dengan tujuan di pertemuan kedua ini. Kemarin kita bertujuan untuk apa? Masih ingat kemarin kita belajar tentang apa? Iya, makna, mengetahui untuk bisa menjelaskan makna zikir dan salat ya, terutama salatnya dulu, dan kemudian kalian bisa menjelaskan hikmah dari salat dan zikir dalam kehidupan. Nah, tujuan pembelajaran kali ini kalian diharapkan dapat menuliskan tentang perilaku ketakwaan sebagai pemaknaan dari salat dan zikir dalam mencegah perbuatan keji dan munkar dalam lingkungan sosial ya. Semoga semuanya tercapai, makanya kita harus belajar lebih sungguh-sungguh ya. Sebelumnya Ibu ada pertanyaan dulu nih, untuk sebelum melaksanakan materi ini. Pertanyaannya siapa boleh menjawab ya? Nih, bagaimana dampak sholat dan zikir untuk kehidupan? Boleh? Ya, boleh. Boleh pakai ini. Salat adalah kewajiban 5 kali sehari bagi umat Islam. Melakukan salat secara teratur, membangun disiplin dan rutinitas dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini membantu seseorang untuk lebih teratur dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Iya, terima kasih, tepuk tangan buat teman kita. Ada lagi yang mau jawab? Ada? Boleh. Sahman, ya. Ya, boleh Sahman. Salat dan zikir membantu membersihkan hati dan jiwa dari dosa dan perasaan negatif. Ya, tepuk tangan semuanya. Untuk penambah semangat belajar hari ini dan juga biar fokus ya, kita ke ice breaking dulu ya. Ada tepuk yang isinya gerakan-gerakan
sholat. 1, 2, 3. Allahu Akbar, ini namanya takbir. Lalu bersedekah Allahu Akbar, ini namanya bangun dari rukun, namanya i'tidal. Allahu Akbar, ini namanya sujud. Bangun dari sujud kita duduk di pihak. Allahu Akbar, kita sujud kembali, lalu tahiyat akhir kita ucapkan salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum, menoleh ke kiri. Assalamualaikum, menoleh ke kanan. Assalamualaikum, menoleh ke kiri. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Sebelum ke materi inti, Ibu bagikan dulu ya LKPD-nya. Nanti kalian diskusi dan hasilnya dipresentasikan ke depan. Ya. Sekarang diperhatikan dulu ya, materi hari ini. Ya, mengamalkan sholat dan zikir. Siapa yang dalam seharinya sholatnya full? Sehari semalam berapa kali sholat yang wajibnya? 5. Wajibnya ada 5. Ada yang pernah bolong-bolong? Jangan ya. Ibu yakin kalian semua sudah balik dan tanda-tandanya udah kelihatan. Jadi sudah tidak boleh meninggalkan sholat. Ya. Pertama, ya, menyadari bahwa sholat dan zikir itu untuk mendekatkan diri kepada siapa? Allah. Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kalian rasakan ketika full duhur, apalagi asar, maghrib, isya, subuh, tidak pernah terlewatkan. Apalagi ditambah dengan rawatibnya, badiah dan qobliyahnya. Perasaan kalian bagaimana? Kita akan merasa dekat dengan siapa? Dengan Allah. Tapi kalau misal kalian terlewat satu kali waktu sholat atau mungkin beberapa kali, itu kita akan merasa jauh dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, memahami manfaat sholat dalam kehidupan. Sholat dan zikir menjadikan seseorang tentram, damai, jiwanya merasa selalu senang ya, dan selalu merasa bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Tidak akan merasa ya orang lain kok bahagia kelihatannya, orang lain kok uang jajannya besar. Tidak, orang yang rajin sholat dia akan merasa bersyukur. Alhamdulillah dikasih segini sama orang tua, masih banyak teman yang lain yang tidak diberi bekal ya. Kemudian sabar, ketika tertimpa musibah mereka akan sabar dan juga akan terhindar dari perbuatan keji dan munkar ya. Tangannya tidak akan mengambil atau memakai barang orang lain tanpa permisi ya. Kedua, kemudian selanjutnya sholat. Yang kelima, jangan menunda sholat dan malas berzikir ya. Fawailul lil musallin. Orang-orang yang lalai dalam sholat itu masuk kemana? Ke neraka. Wailu. Yang rajin sholat saja cuma suka melalaikan, itu masuk neraka. Wail. Apa kabar yang selalu meninggalkan sholat ya. Kemudian kuatkan tekad kalian untuk segera sholat ketika mendengar azan. Apa artinya azan?
Panggilan ya. Azan artinya panggilan untuk apa? Untuk segera sholat. Jadi ketika mendengar azan, cepat-cepat sholat. Ya, jangan hanya berhenti dari kegiatan saja, tapi cepat pergi ambil air, wudhu dan sholat. Tunda pekerjaan, langsung persiapkan untuk sholat ya. Kemudian niat yang tulus untuk melaksanakan salat perlu niat yang tulus. Innamal a'malu binniyat. Kalau salatnya masih gugurutu, nilainya belum full ya. Kemudian juga salat dilakukan harusnya untuk laki-laki itu berjamaah. Suka berjamaah? Alhamdulillah. 9. Banyak-banyak membaca buku keislaman. Rajin. Ada yang mau ditanyakan? Segini dulu nih. Mengerti gak? Mengerti, alhamdulillah. Semoga ya dengan ini uraian barusan akan bertambah pengetahuan kita dan mempertebal keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanyakan? Boleh sekarang diskusi dulu ya, diisi LKPD-nya, nanti dipresentasikan ke depan. Boleh? Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mengkolom pertanyaan. C. Mengapa salat dan zikir harus dilandasi dengan niat tulus hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala? Islam mengajarkan bahwa ibadah adalah ekspresi tertinggi dari ketaatan kepada Allah. Saat seseorang beribadah, mereka mengakui Allah sebagai pencipta, pemelihara, dan Tuhan yang Maha Esa. Ibadah adalah tanda ketaatan mutlak kepadanya. Niat yang tulus hanya untuk Allah menunjukkan ketaatan yang benar-benar tulus dan tidak bercampur dengan motif lain. Niat yang tulus mencegah seseorang dari riya, pencitraan, dan memperlihatkan diri saat beribadah. Islam menekankan agar ibadah tidak ditunjukkan untuk mendapatkan pujian atau pengakuan dari manusia. Niat tulus menjaga agar ibadah hanya ditunjukkan untuk Allah. Ya, terima kasih. Tepuk tangan semuanya. Anak-anak soleh, pelajaran hari ini materinya sudah cukup sampai di sini. Tapi kalau ada yang belum mengerti, boleh ditanyakan. Ada yang mau bertanya? Iya. Sebelum kita akhiri, kita simpulkan terlebih dahulu ya. Apa yang sudah tadi kalian simak, yakni tentang perilaku ketakwaan ya, sebagai cerminan bahwa kita semua melaksanakan sholat dan zikir dalam kehidupan. Coba siapa yang bisa menyimpulkan, dengan sholat dan zikir kita akan apa aja contohnya dalam kehidupan? Ya, boleh? Ya, dengan pelaksanaan sholat dan zikir kita akan merasa dekat dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan terhindar ya ketika ada teman kita yang mengajak berbuat tidak baik. Hati akan menjadi tentram ya, senang, tidak merasa takut atau resah ya, dan juga sehat jasmani dan rohani. Akan berteman dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh dan soleha. Bagaimana belajar hari ini? Senang? Alhamdulillah. Insya Allah kita berjumpa lagi minggu depan ya. Semoga semuanya sehat-sehat ya. Minggu depan kita akan melanjutkan materi
ke bab selanjutnya. Semoga kita semua bisa melaksanakan kewajiban kita sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita akhiri pelajaran hari ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.